Hai, assalamualaikum. Video info spot healing kali ini kita akan ajak kalian berwisata alam dengan view super cantik banget nih teman-teman. Kalau cuacanya cerah, kalian bisa melihat langsung keindahan Gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Sindoro, Andong maupun perbukitan. Objek wisata ini semakin indah dengan adanya bangunan kastil ya, beberapa patung kuda sembrani dan spot-spot lainnya. Kastil ini memiliki tinggi 9 meteran gitu loh teman-teman, dan bangunannya itu dibuat berlumut supaya nampak benar-benar seperti bangunan kastil kuno. Kita akan berkunjung ke dua tempat wisata sekaligus, yaitu New Selo dan Negeri Kahyangan. Kita jalan-jalan berwisata yang dekat-dekat aja dari kota Solo. Nah, dari kota Solo ke wisata New Selo ini atau ke Negeri Kahyangan mungkin jaraknya sekitar 1,5 jaman ya. Kalau New Selo itu masih agak di bawah, dan Negeri Kahyangan itu kita naik lagi ke atas. Kita nanti akan berkunjung juga ke sana. Bagi kalian yang lagi di kota Solo mau jalan-jalan yang nggak mau jauh-jauh dari kota Solo, bisa berkunjung ke daerah Boyolali atau Tawangmangu. Cuma kalau Tawangmangu itu kan kalau pas long weekend itu macet nih teman-teman, jadi kita memilih ke daerah Boyolali aja. Nah, di sebelah kiri tadi ada patung Petruk, itu adalah ikonnya Selo. Sebelah kanan ini Cimory Cheese Park ya. Harga tiket masuknya murah banget, itu cuma 20 ribuan. Di sepanjang jalan ini nanti kalian akan ketemu beberapa cafe yang viral. Tempatnya sih sebenarnya bagus teman-teman, view-nya juga cantik banget. Tapi sayangnya kita nggak sempet nyobain nongkrong ya, karena kita ngubur waktu juga. Kita datangnya juga udah keburu sore nih teman-teman. Untuk kondisi jalan sih aman banget ya teman-teman, nggak ada rusak ya, pokoknya mulus jalanannya. Untuk pengguna sedan, motor atau mobil lainnya aman nih teman-teman. Karena posisinya berada di lereng Gunung Merapi, jadi ya jalanannya itu terus menanjak. Memang sih landai, tapi menurut aku sih ini masih tergolong aman. Nah, sebenarnya sih New Selo ini adalah gerbang pendakian Gunung Merapi dari arah utara. Makanya tempat yang satu ini nih panorama alamnya tuh cantik banget teman-teman. Sebenarnya kalian juga bisa menikmati 7 gunung sekaligus loh di sini. Tapi ya datangnya mesti pagi-pagi banget ya, sebelum kabut itu turun. Nah, kalau tadi itu jalanan Selo, kalau ini New Selo. Jadi jalanan New Selo ini makin mengecil dan semakin menanjak ya. Terus kalau ketemu gapura ini kalian harus membayar tiket masuk, tapi harganya murah banget kok. Si tiket masuk satu orang 3.000. 3.000. Sekawan mas. Sekawan gitu. Iya, terima kasih. Tempat wisata New Selo ini memang masih terbilang baru, tapi tempat ini bisa dengan mudah kalian kunjungi karena jalanannya itu bagus, aksesnya mudah, petunjuk arahnya juga mudah, Google Maps juga aman nih teman-teman. Wisata New Selo ini bisa kalian kunjungi di setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Akhirnya kita udah sampai di New Selo ya teman-teman. Jadi di New Selo ini ada tempat parkiran mobil, ada motor juga, dan juga ada banyak jajanan di sini. Jadi ini kayak tempat posko peristirahatan gitu loh teman-teman. Nah, ini pemandangannya ini sebenarnya cantik banget, tapi sayangnya udah ketutup kabut ya. Kita udah terlalu sore sampai di sini, ini sekitar jam 4-an ya. Naik sedikit ke atas sebenarnya bisa berkunjung ke Omah Bambu Merapi. Nah, Omah Bambu Merapi ini adalah bangunan yang didesain apik ya. Ini rumah besar yang bentuknya menara pandang dari kumpulan bambu tinggi nih teman-teman. Terus dilengkapi juga lorong sama menara pandang. Kalau mau puas explore di momen-momen bagusnya, enaknya sih kalian nginep di kawasan Selonya nih teman-teman. Kalau di pagi hari dan cuacanya cerah, udah pasti ini cantik banget pemandangannya. Makanya kalau pas waktunya, kalian bisa lihat dari menara utama yang tertinggi yang ada di New Selo ini. Selain sunrise dari Sela Gunung, kalian juga bisa melihat sampai 7 puncak gunung sekaligus, seperti Gunung Merbabu, Merapi, Ungaran, Lawu, Slamet, Sindoro, sampai ke Sumbing di utara. Plastiknya enggak piye? Di plastik mau. Bisa makan. Boleh? Ya udah, pakai kuah enggak? Gak usah lah. Oh. Campur ya? Campur. Jajan sama kayak gini. Bakso. Nongkrong di warung New Selo. Enak sih.
Udaranya juga udah mulai sejuk di sini. Tadi kita udah santai-santai di New Selo sambil nyemil bakso dan kita lanjutin perjalanan aja ke Negeri Kayangan. Dan lihat dong, di dalam perjalanan kita menyaksikan ini. Alhamdulillah banget ya, padahal kita nyangkanya kabutnya itu bakalan lebih tebal lagi, apalagi udah menjelang sore, menjelang maghrib gitu ya teman-teman. Tapi ternyata kabutnya malah tiba-tiba menghilang dan lihat dong, ini Gunung Merapinya kelihatan jelas banget ya teman-teman. Kalau tadi itu di depan New Selo itu adalah Gunung Merbabu, cuma sayangnya karena tertutup kabut jadi ya kayak samar-samar aja ya viewnya. Untuk menuju ke Negeri Kayangan atau Tol Kayangan, kalian bisa menggunakan Google Maps ya. Insya Allah nggak akan nyasar teman-teman. Terus ini kalian akan ketemu belokan tajam ya. Dan di sini akan ketemu gapura. Ini ada tulisannya ya, Tol Kayangan. Nah kalau New Selo itu lokasinya berada di lereng Gunung Merapi, sedangkan Negeri Kayangan itu di lereng Gunung Merbabu nih teman-teman. Jadi kayak seberang-seberangan gitu ya. Jarak tempuhnya dari New Selo itu sekitar 20 menitan. Jadi sempetin juga ya teman-teman main ke Negeri Kayangan karena secantik itu loh tempatnya. Nah ceritanya dulu ini adalah namanya Tol Kayangan. Orang-orang sih mengira nggak ada dusun setelah Surodadi ya, dan jalanannya ini seakan-akan buntu padahal enggak. Terus jalanan ini juga adalah penghubung antar desa atau jalur evakuasi. Tapi karena sering ketutup kabut, jalan itu tuh seakan tembus ke Kayangan gitu loh teman-teman. Selain itu karena tempat ini adalah fasilitas umum dan pengelola ini memberlakukan tiket masuk. Sekarang namanya dirubah menjadi Negeri Kayangan. Akhirnya kita sampai juga di Negeri Kayangan dan kalian lihat ini kita memasuki gerbangnya ya. Ini berdiri gagah ya gerbangnya, seperti kita memasuki suatu kerajaan atau ya kastil, kan di dalamnya juga ada kastilnya nih teman-teman. Oh ya, di sini kalau menjelang sore lampu-lampunya tuh udah mulai menyala, apalagi diselimuti kabut seperti ini, semakin dramatis nggak sih? Memang ya objek wisata Negeri Kayangan ini yang berada di lereng Gunung Merbabu itu mulai dikenal banyak orang gitu lah teman-teman. Makanya tempat ini tuh selalu ramai dikunjungi. Tempat ini juga berada di ketinggian sekitar 1400 meter permukaan laut. Ya, ini memang sangat cantik banget, apalagi cuacanya kalau lagi cerah di pagi hari gitu ya teman-teman. Nah kalau sore ya lihat sendiri sih. Ini kabutnya udah benar-benar menutupi, tapi karena lampu-lampunya itu menyala, jadi ya semakin dramatis dengan adanya kabut juga ya. Di sini ada area spot foto, di sini ada kafe, restoran, warung-warung di bagian bawah, terus ada area tribun dan juga ada area camper van sama area camping ground gitu loh teman-teman. Ini ada kafe, kayak kastil gitu, lampu-lampunya udah nyala. Kolamnya, terus ada kayak tempat-tempat duduk di pinggirannya gitu. Bagusnya lampu-lampunya tuh udah nyala. Ini ada kafenya, bisa makan di sini nih. Tempat-tempat duduknya juga banyak di sini. Asik sih. Ini benar-benar di atas banget. Mana kastilnya di sana? Sebelah kiri juga ada nih. Kawasan wisata Negeri Kayangan ini memiliki luas sekitar 1,5 hektaran nih teman-teman, dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Nah, area parkir tadi itu kapasitasnya 400 mobil. Terus di sini ada kereta mini, gapura kastil pandang, patung kuda sembrani, sejumlah tempat berfoto bagi pengunjung, dan sederet restoran permanen atau pujasera, ada musola juga ya teman-teman, dan lain-lainnya. Nah, tadi ada area tribun atau panggung terbuka ya, katanya sih kapasitasnya sekitar 1000 penonton dan jembatan gantung sepanjang 317 meter dan 1161 meter serta sejumlah bangunan dengan konsep bangunan kastil kuno zaman kerajaan. Nah, pada saat parkir di depan tadi kita tuh harus membayar tiket masuknya itu seharga 11.000 gitu ya per orang. Dan kalau memasuki area kastilnya ini kita harus membayar tiket masuk lagi seharga 10.000.
Tapi sebelum kita ke kastilnya, ada yang mencuri perhatian di depan aku ini nih teman-teman, yaitu kereta kuda sembraninya ya. Pokoknya spot yang satu ini jangan dilewatkan ya teman-teman. Ini cantik banget untuk dijadiin spot foto ya. Apalagi backgroundnya itu benar-benar lepas banget, view perbukitan dan gunung-gunungnya. Oke, kita lanjut untuk explore kastilnya nih teman-teman. Sebenarnya bangunan kastilnya tuh memang nggak yang begitu besar ya, tapi spot yang satu ini selain ikonik, bisa loh kita naik ke atasnya atau explore di area-area di sekitarannya ini nih teman-teman. Bangunan ini juga terbuat dari bebatuan ya teman-teman. Emang niat banget ya ngebangunnya menjadi bentuk seperti ini. Jadi bukan backdrop yang dari styrofoam atau dari kardus gitu ya. Untuk bangunannya sih cakep teman-teman. Di pinggirannya juga terdapat lampu-lampu LED yang bikin suasananya tuh jadi makin dramatis ya teman-teman. Nah, di sini nih ada 2 tangga ya, di sebelah sana sama sebelah sini. Kita ke atas. Terus ini kereta kudanya. Sudah tertutup kabut. Kalau enggak, ini bagus banget sih, cantik. Kita masuk ke dalam. Ada pintu. Ada pintunya. Cici. Ini sunsetnya tertutup dengan kabut. Juga menyala dan transparan. Dan di sini banyak tempat makan, ada musola juga ya, jadi jangan khawatir kalau udah naik ke atas itu ingin cari musola gitu ya, nggak perlu turun lagi ke bawah karena di sini ada musola. Dan di sini deretan tempat makan. Ada toilet juga di sini. Oke teman-teman, segitu aja reviewnya. Selain spot-spot foto, ini juga ada area camping ground, juga area camper van ya teman-teman. Tapi sayangnya untuk wisatanya itu tutup di jam 6 sore. Jadi semua tempat makan di sini tutupnya tuh di jam 6 ya teman-teman. Waktu berkunjung yang pas itu datang pagi-pagi banget atau sore di jam 4-an, karena masih kelihatan keseluruhan view gunung-gunungnya. Tapi it's okay ya, walaupun hari ini ketutup kabut, suasananya tetap dramatis kok. Sampai ketemu di video info spot healing selanjutnya. Jangan lupa bagian yang ini ya, subscribe channel info spot healing. Wassalamualaikum, bye.